PT Futura Energi Global Tbk menjelaskan rencana perseroan usai diakuisisi oleh PT Aurora Dana Nusantara atau Ardantara. Ya, dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Direktur Utama Perseroan Tony Agus Mulyantono menjelaskan usai diakuisisi Ardantara, pengendali baru masih fokus pada rencana pelaksanaan mandatory tender offer. Pengendali baru berencana akan lebih mengembangkan bisnis perseroan dalam bidang energi, khususnya energi baru terbarukan. Pengendali baru perseroan melalui Ardantara telah menyampaikan bahwa perseroan akan diarahkan sebagai holding energi hijau yang akan memayungi proyek-proyek energi, khususnya energi baru terbarukan. Ya, salah satu proyek yang akan digarap adalah proyek konsesi geotermal di Gunung Slamet. Proyek ini menurut manajemen saat ini memasuki tahap eksplorasi aktif dengan kegiatan geosurvey, pengeboran sumur atau drilling eksplorasi tahap awal dan pembangunan akses infrastruktur utama. Adapun investasi awal ini memiliki nilai lebih dari 80 juta dolar Amerika atau setara 1,2 triliun rupiah. Pemirsa, PT Citra Nusantara Gemilang Tbk atau CGAS meresmikan beroperasinya Compressed Natural Gas atau CNG Station di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah pada 30 September 2025. Ya, upaya ini menandakan ekspansi Cegas ke pasar Jawa Tengah. PT Citra Nusantara Gemilang Tbk atau CGAS meresmikan beroperasinya Compressed Natural Gas atau CNG Station di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah pada 30 September 2025. Upaya ini menandakan ekspansi CGAS ke pasar Jawa Tengah. Perseroan mengatakan pembangunan CNG Station Grobogan merupakan langkah penting dalam memperkokoh posisi CGAS di sektor energi. CNG Station Grobogan diharapkan dapat mendorong distribusi energi yang lebih efisien ke berbagai sektor, mulai dari industri besar dan menengah hingga sektor jasa seperti restoran maupun perhotelan di Jawa Tengah. CNG Station Grobogan dengan kapasitas 1,5 miliar standar kubik feet per day diharapkan dapat memperkuat pasokan energi bersih sekaligus mendukung program pemerintah. Adapun penambahan stasiun ini meningkatkan kapasitas produksi CGAS. Sebelumnya, CGAS telah mengoperasikan 3 stasiun CNG berkapasitas 7,7 mmscfd dan 5 CNG hub berkapasitas 0,8 mmscfd. Menilik kinerja sepanjang Januari hingga Juni 2025, CGAS membukukan pendapatan sebesar 265,47 miliar rupiah. Dari sisi bottom line, laba bersih CGAS mencapai 2,2 miliar rupiah pada periode yang sama. Berbagai sumber, IDEX Channel. Harga minyak merosot sekitar 2% pada perdagangan di hari Kamis, mencapai posisi terendah dalam 4 bulan terakhir, dan penurunan ini memperpanjang tren pelemahan selama 4 hari berturut-turut akibat kekhawatiran kelebihan pasokan menjelang pertemuan negara produsen OPEC Plus akhir pekan ini. Minyak mentah berjangka Brent ditutup anjlok 1,9% menjadi 64,11 dolar per barrel yang merupakan level terendah sejak Juni. Sedangkan minyak mentah berjangka West Texas Intermediate jatuh 2,1% menjadi 60,48 dolar per barrel, terendah sejak 30 Mei. Adapun OPEC Plus disebut berpotensi menyepakati peningkatan output hingga 500.000 barrel per hari pada November atau 3 kali lipat dibandingkan dengan kenaikan produksi Oktober. Di sisi lain, Badan Informasi Energi Amerika melaporkan persediaan minyak mentah, bensin, dan distilat Amerika Serikat meningkat pekan lalu seiring melemahnya permintaan dan aktivitas kilang. Pemerintah memastikan finalisasi kesepakatan tarif perdagangan dengan Amerika Serikat rampung pada Oktober ini. Iya, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan bahwa finalisasi tersebut menyangkut berbagai komoditas hingga produk ekspor nasional yang akan segera berlaku. Potensi peningkatan ekspor nasional masih terus terjaga di tengah finalisasi kesepakatan tarif resiprokal yang diusung Amerika Serikat. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan bahwa negosiasi tarif dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat masih berlangsung dan kini memasuki tahap legal drafting. Erlangga menegaskan hingga saat ini kebijakan tarif baru belum berlaku sehingga neraca ekspor masih tercatat kuat. Erlangga menjelaskan kesepakatan tarif baru akan resmi berlaku jika telah melalui tahap penandatanganan dokumen.
Pemerintah sendiri menargetkan finalisasi kesepakatan tersebut dapat tercapai pada Oktober 2025. Lebih lanjut, Erlangga memastikan sejumlah komoditas unggulan Indonesia seperti kelapa sawit hingga karet berpeluang besar mendapatkan pembebasan dari tarif 19% karena tidak tersedia di Amerika Serikat. Dengan kondisi ini, pemerintah optimistis kinerja ekspor nasional tetap tumbuh meski adanya rencana penerapan tarif baru. Nah, sekarang kita lagi liga draft. Nah, komoditasnya jadi yang udah final atau belum? Ya tentu sebelum ditandatangan nggak jadi final semua. Jadi tunggu sampai final. Jadi Berapa kita lama? sedang siapkan. Harapannya tentu Oktober ini bisa diselesaikan. Oktober sejauh ini apa aja Pak komoditasnya? Semua yang diproduk tanah dari Indonesia seperti kelapa sawit, karet, kakao itu hampir dipastikan bisa diberikan nol. Selama proses negosiasi, pemerintah memastikan ekspor Indonesia ke Amerika Serikat tetap berjalan normal. Seperti salah satu komoditas yang masih diminati adalah furnitur, khususnya berbahan kayu meranti, yang disebut mendapat permintaan tinggi dari pasar Amerika Serikat. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ya, pemirsa, selanjutnya kinerja ekspor Indonesia ke Amerika Serikat sepanjang Agustus 2025 tercatat mencapai 2,72 miliar dolar Amerika atau turun 12,39% dari bulan sebelumnya. Ya, meski demikian, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, ekspor Indonesia ke Amerika Serikat tercatat meningkat 2,96% secara tahunan. BPS mencatat kinerja ekspor Indonesia ke Amerika Serikat sepanjang Agustus 2025 mencapai 2,7 miliar dolar Amerika, turun 12,39% dari bulan sebelumnya. Meski demikian, jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu, ekspor Indonesia ke Amerika meningkat 2,96%. Dalam keterangannya, Deputi Bidang Statistik Produksi BPS Habibullah tidak menyebut alasan turunnya ekspor Indonesia ke negeri Paman Sam. Apakah dampak dari kebijakan tarif resiprokal? Akan tetapi kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan Presiden Donald Trump sebesar 19% sudah mulai berlaku pada Agustus 2025. Kalau kita lihat tadi, ekspor ke Amerika Serikat pada bulan Agustus itu tahun 2005 mencapai 2,72 miliar, turun sebesar 12,39% ya. Nanti dicek lagi angkanya. Nah, dibanding bulan sebelumnya. Secara kumulatif, total nilai ekspor Indonesia ke Amerika Serikat sejak Januari hingga Agustus 2025 tercatat mencapai 20,6 miliar dolar Amerika. Angka tersebut mengalami kenaikan dibanding periode yang sama tahun lalu, sebesar 17,12 miliar dolar Amerika. Utamanya terdiri atas mesin dan perlengkapan elektrik, pakaian dan aksesorisnya, serta alas kaki. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel.